Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E5, di mana kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang kekakuan tingkat dan pusat kekakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E5, di mana kami akan membuat video presentasi atau video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Teknik Gempa dengan dosen pengajar Maya Sari Dewi, STMT. Adapun judul yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni tentang kekakuan tingkat dan pusat kekakuan. Ada dua topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah tentang kekakuan tingkat dan yang kedua pusat kekakuan. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni tentang kekakuan tingkat. Baik, di sini kita akan membahas tentang kekakuan tingkat. Kekakuan adalah salah satu karakteristik struktur bangunan yang sangat penting di samping masa bangunan. Kekakuan tingkat dapat dihitung menurut model Serre Building. Pada pemodelan ini, balok lantai dianggap tetap horizontal baik sebelum maupun setelah terjadi penggoyangan. Plat dan balok lantai yang menyatu dan tetap horizontal sebelum dan sesudah penggoyangan juga berarti bahwa balok mempunyai kekakuan tak terhingga. Walaupun pelat lantai dan balok cukup kaku, namun kenyataannya masih juga mempunyai fleksibilitas, artinya kekakuannya tak terhingga. Adanya kekakuan tertentu pada balok ini semakin nyata manakala terdapat struktur dinding yang lebih kaku daripada balok dan adanya retak-retak rambut atau retak-retak minor saat terjadi gempa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kekakuan tingkat. Apabila balon lantai tingkat dianggap tetap horizontal baik sebelum maupun sesudah penggoyangan atau dianggap kaku sempurna, maka kekakuan kolom adalah sebagai berikut. K sama dengan 12 EI per L pangkat 3, di mana K merupakan kekakuan dengan satuan Newton per milimeter. EI bisa dikatakan kekakuan karena E merupakan modulus elastisitas dengan satuan Newton per milimeter persegi. I merupakan momen inersia dengan satuan milimeter pangkat 4 dan L merupakan panjang kolom. Dengan ini menganggap balok-balok sangat kaku sehingga kolom seakan-akan seperti sempurna. Dengan keadaan seperti ini, maka kekakuan kolom dapat dihitung dengan rumus sigma K kolom atau sigma kekakuan kolom sama dengan 12 kali E kali I per L pangkat 3. Apabila balok tidak dianggap kaku sempurna, maka kekakuan kolom dapat dihitung dengan rumus K sama dengan F per D, di mana dengan K itu merupakan kekakuan, F merupakan gaya gempa atau gaya yang diberikan oleh kolom, D merupakan simpangan atau pergeseran. Nah, dengan persamaan ini, dengan persamaan K sama dengan F per D, maka F ini atau gaya gempa atau gaya yang diberikan oleh kolom dibagi dengan simpangan atau pergeseran atau simpangan yang terjadi pada kolom. Dengan demikian, kekakuan tingkat dapat dihitung dengan rumus KI sama dengan FI per DI. Nah, I ini menyatakan tingkat. Jadi, lantai 1I sama dengan 1, lantai 2I sama dengan 2, lantai 3I sama dengan 3. Nah, jadi F1 atau gaya yang diberikan oleh kolom ini dibagi dengan simpangan yang terjadi pada kolom. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E5, di
di mana kami akan membuat video presentasi atau video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah teknik gempa dengan dosen pengajar Maya Sari Dewi, STMT. Adapun judul yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni tentang kekakuan tingkat dan pusat kekakuan. Ada dua topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah tentang kekakuan tingkat dan yang kedua pusat kekakuan. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni tentang kekakuan tingkat. Baik, di sini kita akan membahas tentang kekakuan tingkat. Kekakuan adalah salah satu karakteristik struktur bangunan yang sangat penting di samping massa bangunan. Kekakuan tingkat dapat dihitung menurut model Serre Building. Pada pemodelan ini, balok lantai dianggap tetap horizontal baik sebelum maupun setelah terjadi penggoyangan. Plat dan balok lantai yang menyatu dan tetap horizontal sebelum dan sesudah penggoyangan juga berarti bahwa balok mempunyai kekakuan tak terhingga. Walaupun pelat lantai dan balok cukup kaku, namun kenyataannya masih juga mempunyai fleksibilitas, artinya kekakuannya tak terhingga. Adanya kekakuan tertentu pada balok ini semakin nyata manakala terdapat struktur dinding yang lebih kaku daripada balok dan adanya retak rambut atau retak-retak minor saat terjadi gempa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kekakuan tingkat. Apabila balon lantai tingkat dianggap tetap horizontal baik sebelum maupun sesudah penggoyangan atau dianggap kaku sempurna, maka kekakuan kolom adalah sebagai berikut. K sama dengan 12 EI per L pangkat 3, di mana K merupakan kekakuan dengan satuan Newton per milimeter. EI bisa dikatakan kekakuan karena E merupakan modulus elastisitas dengan satuan Newton per milimeter persegi. I merupakan momen inersia dengan satuan milimeter pangkat 4 dan L merupakan panjang kolom. Dengan ini menganggap balok-balok sangat kaku sehingga kolom seakan-akan seperti sempurna. Dengan keadaan seperti ini, maka kekakuan kolom dapat dihitung dengan rumus sigma K kolom atau sigma kekakuan kolom sama dengan 12 kali E kali I per L pangkat 3. Apabila balok tidak dianggap kaku sempurna, maka kekakuan kolom dapat dihitung dengan rumus K sama dengan F per D, di mana dengan K itu merupakan kekakuan, F merupakan gaya gempa atau gaya yang diberikan oleh kolom, D merupakan simpangan atau pergeseran. Nah, dengan persamaan ini, dengan persamaan K sama dengan F per D, maka F ini atau gaya gempa atau gaya yang diberikan oleh kolom dibagi dengan simpangan atau pergeseran atau simpangan yang terjadi pada kolom. Dengan demikian, kekakuan tingkat dapat dihitung dengan rumus KI sama dengan FI per DI. Nah, I ini menyatakan tingkat. Jadi, lantai 1I sama dengan 1, lantai 2I sama dengan 2, lantai 3I sama dengan 3. Nah, jadi F1 atau gaya yang diberikan oleh kolom ini dibagi dengan simpangan yang terjadi pada kolom. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pusat kekakuan adalah titik tangkap resultan gaya geser gempa yang bekerja di dalam semua penampang unsur vertikal yang terdapat pada lantai tingkat yang bersangkutan. Pada pusat kekakuan ini, untuk memperkirakan besar momen puntir, perlu dihitung eksentrisitas beban jarak antara pusat beban dan kekakuan, yang dimana rumusnya sigma EI EIY dikali KIX per sigma KIX, dimana EY jarak pusat kekakuan gedung, EIY merupakan jarak kolom antara I.
KIX merupakan kekakuan kolom I. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal, di mana soalnya sebagai berikut. Ini kita akan menghitung eksentrisitas pada gedung. Nah, pada contoh soal ini terdapat 3 buah portal, di mana portal A, portal B, dan portal C. Nah, dalam portal ini terdapat 3 buah bidang, yaitu bidang pertama, bidang kedua, dan bidang ketiga. Nah, dalam ketiga buah bidang ini memiliki lebar dan panjang yang berbeda-beda, di mana bidang yang pertama ini terdapat terhadap sumbu X-nya 3 meter, terhadap sumbu Y-nya 8 meter. Untuk bidang yang kedua terhadap sumbu X-nya 4 meter, terhadap sumbu Y-nya juga 4 meter. Dan untuk bidang yang ketiga terhadap sumbu X-nya 3 meter, terhadap sumbu Y-nya 1,5 meter. Nah, kemudian kita akan menghitung luasan per bidang, di mana bidang yang pertama ini 3 meter dikali dengan 4 meter, ketemu hasil 12 meter persegi. Nah, untuk yang bidang kedua 4 meter dikali dengan 4 meter akan ketemu 16 meter persegi. Untuk yang bidang yang ketiga 3 meter dikali dengan 1,5 meter ketemu 4,5 meter persegi. Kita dapat hitung letak titik beratnya, di mana titik B adalah sigma luasan dikali dengan C1 D2 E3 dibagi dengan sigma luasan, di mana 12 kali 2 sama dengan 16 kali 2 4,5 dikali 4,75 bagi dengan sigma luasan atau luas per bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, sehingga ketemu hasil 77,375 dibagi dengan 32,5, maka akan didapatkan nilai 2,381 meter. Itu letak titik berat. Kita menghitung titik pusat bagian kolom, di mana pada portal A ini Y-nya adalah 0, dan untuk portal B Y-nya adalah 4, dan untuk portal C Y-nya adalah 5,5, di mana 4 ditambah 1,5. Nah, kemudian dalam portal ini terdapat 8 buah kolom, di mana pada portal A terdapat 3 buah kolom, dan untuk portal B juga terdapat 3 buah kolom, dan untuk portal C terdapat 2 buah kolom. Sehingga portal A K dikali 0, satu ini kali 0 karena nilainya 0, ini juga K dikali 0, dan untuk portal B ini K dikali 4 karena Y-nya 4, ini juga K dikali 4 sesuai jumlah kolomnya K dikali 4. Dan untuk portal C ini K dikali 5,5 karena 4 ditambah 1,5. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kolom, sehingga didapatkan hasil 23/8 sama dengan 2,875 meter. Nah, kemudian itu kita akan menghitung eksentrisitas jarak titik barat dari pusat kekakuan. Setelah kita mendapatkan data-datanya, di mana eksentrisitasnya di mana 2,875
875 dikurangi dengan 2,381 sehingga kita mendapatkan hasil 0,494 meter.